Selamat pagi Bapak Ibu Asesor, selamat datang di Laboratorium Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Perkenalkan, nama saya Rapiana sebagai Kepala Laboratorium di sini. Kami sangat senang menerima kunjungan Bapak Ibu Asesor dalam rangka asesmen ini. Izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat mengenai laboratorium ini, mulai dari struktur, fasilitas, hingga layanan yang kami sediakan. Laboratorium di rumah sakit memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan laboratorium puskesmas. Berbagai jenis pemeriksaan dilakukan untuk membantu dokter dalam menegakkan diagnosis pasien. Jenis pemeriksa yang tersedia di laboratorium rumah sakit ini meliputi hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, urinalisa, bank darah, dan patologi anatomi. Struktur organisasi di laboratorium rumah sakit ini terdiri dari beberapa bagian seperti kepala laboratorium, analis kesehatan yang melakukan pemeriksaan sampel, dokter spesialis patologi klinik yang mengevaluasi hasil pemeriksaan. Masuk kepada proses penerimaan sampel dan pengujian. Baik Bapak Ibu, berikut adalah alur kerja yang ada di laboratorium kami. 1. Pengambilan sampel. Ini adalah area penerimaan dan pengambilan sampel. Di sini pasien atau petugas medis menyerahkan sampel dan dengan pengisian formulir yang lengkap. Pasien datang dan dilakukan pengambilan sampel darah, urin, dan lainnya. Sampel diberi label dengan identitas pasien untuk mencegah kesalahan. Data pasien yang sudah situ dicatat dalam sistem informasi laboratorium untuk meminimalkan kesalahan administrasi. Selain dari laboratorium kami juga menerima sampel dari laboratorium rumah sakit lain. Masuk ke proses pengolahan dan pemeriksaan. Setelah diterima, sampel dibawa ke area pengolahan untuk dianalisis. Kami menggunakan alat analisis seperti mikroskop, sentrifuge, dan alat uji kimia klinik hematologi analyzer yang telah dikalibrasi dan divalidasi. Hasilnya kemudian diperiksa oleh analis dan diverifikasi oleh dokter spesialis patologi klinik. Petugas kami mengikuti SOP yang ketat dalam menangani sampel sesuai standar pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Seluruh petugas wajib menggunakan alat pelindung diri untuk menjaga keamanan dan mencegah kontaminasi. Masuk ke pelaporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada pasien atau dokter dan dicatat pada sistem informasi laboratorium dengan menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan standar etika dan regulasi privasi data. Atas nama Repina Nur Kamila. Udah ya? Baik, ini hasilnya ya Mbak. Oke, terima Nanti kasih. bisa konsultasi ke dokter. Oke, terima kasih. Terima kasih. Masuk ke keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium ini. Berikut beberapa langkah yang diterapkan di laboratorium ini yaitu penggunaan APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan jas lab untuk melindungi petugas laboratorium. Kedua, kami juga mengelola limbah medis. Limbah medis dikelola sesuai dengan standar pengelolaan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Kami memisahkan limbah infeksius, kimia berbahaya, dan limbah umum dengan label yang jelas. Limbah ini akan diserahkan kepada pihak ketiga yang berlisensi untuk pengelolaan akhir. Untuk mencegah infeksi silang, kami menerapkan kebersihan dan sterilisasi yang ketat. Pada laboratorium ini juga menggunakan sistem manajemen mutu laboratorium. Laboratorium rumah sakit harus mengikuti standar mutu dan keselamatan kerja agar hasil pemeriksaan akurat dan aman. Beberapa standar yang diterapkan antara lain yaitu ISO 17025, standar laboratorium pengujian untuk memastikan keakuratan hasil. Kedua, SNARS atau Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, yaitu mengatur sistem manajemen mutu laboratorium di rumah sakit. Kami juga melakukan pengendalian mutu internal dan eksternal. Jadi uji kontrol kualitas dilakukan secara rutin dan kalibrasi alat laboratorium secara berkala untuk memastikan keakuratan hasil. Jadi seperti ini ada sertifikat kalibrasi dari alat-alat laboratorium. Baik, beginilah kondisi laboratorium kami. Melalui asesmen ini, kami dan rekan-rekan berharap mendapatkan masukan berharga untuk peningkatan layanan laboratorium kami. Terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu sekalian.